Selamat sore kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bersekutu bersama-sama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita mohon kuasa Roh Kudus menuntun kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan bagi kami kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang terus ada di dalam pemeliharaan kasih Tuhan, bisa menjalani kehidupan kami hari demi hari. Kami saat ini bersekutu bersama-sama. Meski di rumah kami masing-masing, kami tetap mau hidup dituntun oleh kebenaran kasih Tuhan. Sehingga sebagai kaum perempuan, kami tetap mampu mencerminkan kasih Tuhan dan menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Maka urapi kami pada saat ini di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk mengerti, dimampukan pula untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Urapi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya. Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Kitab Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17 akan saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa-bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing-kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan.
Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah Tuhan menentang ketidakadilan. Manusia identik dengan makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri karena membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan sosial, manusia memiliki banyak perbedaan, banyak latar belakang, baik secara personal maupun kelompok. Untuk bisa hidup bersama-sama dalam perbedaan, maka dibutuhkan sikap adil. Tapi kenyataannya, ada banyak ketidakadilan di muka bumi ini. Ada banyak ketidakadilan bahkan mungkin di sekitar kita. Sebut saja misalnya ketidakadilan gender. Ketika laki-laki dianggap penting pada satu bidang tertentu dibandingkan perempuan. Atau ketika kemudian mereka yang berbeda dengan kita mengenal istilah LGBT, lesbian, gay, bahkan transgender sekalipun, diperlakukan tidak adil, diperlakukan sewenang-wenang, diledek-ledekin. Apakah itu keadilan? Tentu kita bisa melihatnya sebagai sebuah ketidakadilan. Ada juga ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum, ketidakadilan sara, suku, agama, ras. Bahkan ada istiadat antar golongan. Termasuk juga ketidakadilan lingkungan. Ketika di tengah-tengah masyarakat kita hidup berdampingan dengan orang lain, tapi karena lingkungan berbeda maka kita dipandang rendah. Kita berlaku tidak adil. Perlakuan tidak adil di tengah masyarakat bisa terjadi juga dimanapun, termasuk juga di lingkungan gereja. Misalnya ketika terjadi pelecehan seksual di lingkungan gereja. Bisa saja itu terjadi di tempat pekerjaan, termasuk bahkan di lingkungan keluarga yang kita pandang aman. Ada banyak ketidakadilan, tapi justru ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita menuntut kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya untuk bersikap adil. Karena itulah panggilan kita dan itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Persis seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan kita hari ini. Bagian teks yang kita baca merupakan seruan dari Nabi Yesaya atas penglihatan yang dia dapat dari Tuhan. Ia hendak menyampaikan kepada orang Israel yang pada saat itu mereka melakukan ketidakadilan, banyak sekali ketidakadilan yang terjadi di lingkungan bangsa Israel. Yesaya berseru, tapi dia seringkali diabaikan. Sebagai seorang nabi, dia hanya mau menyampaikan firman Tuhan, tapi dia dicuekin karena dipandang bahwa dia mungkin bukan nabi. Dipandang bahwa imam-imamlah yang lebih berhak untuk menentukan atau mengajarkan kepada umat ketimbang Nabi Yesaya pada saat itu. Sehingga Nabi Yesaya berseru, justru seruannya itu diutarakan kepada langit. Maka kalimatnya, dengarlah hai langit, tidak hanya langit, bumi juga. Perhatikanlah hai bumi sebab Tuhan berfirman. Itu sebuah sindiran,
Sindiran karena orang Israel tidak mau mendengar seruan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, yang merupakan pesan dari Tuhan sendiri. Yesaya mau menyatakan apa yang Tuhan serukan melalui dia, bahwa Tuhan sesungguhnya mengasihi umatnya, tetapi umatnya seringkali berontak. Digambarkan di ayat 2, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita bisa membayangkan pesan Nabi Yesaya yang sebetulnya adalah pesan dari Tuhan sendiri, diutarakan ketika Tuhan seperti mengutarakan sikapnya kepada umat Israel, bahwa ia mengasihi bangsa Israel itu seperti membesarkan anak. Bagi kaum perempuan, ibu-ibu yang sudah punya anak, pasti tahu persis bagaimana pergumulan mendidik anak, membesarkan anak. Dia rawat dari kecil, ketika sudah masuk remaja bahkan, luar biasa berontaknya, melawannya, bandelnya kayak gimana. Berusaha untuk tidak mau mendengar omongan orang tua dan lebih cenderung mendengar omongan teman-teman. Termasuk juga pacar mungkin atau sahabatnya. Ada perasaan kecewa pasti yang dirasakan dan dialami oleh orang tua, oleh ibu-ibu, terutama ketika ada anak-anak yang memberontak, dikasih tahu tidak nurut, pasti sakit hati. Kita bisa bayangkan seperti itu pula lah Tuhan, yang sudah menciptakan dan sudah membentuk umatnya, tetapi umatnya malah memberontak. Itu sebabnya digambarkan pula bahkan lembu dan keledai justru lebih mengerti pulang, lebih nurut, lebih mengenal pemiliknya ketimbang umat Israel, ketimbang umat pilihannya. Kenapa hal itu terjadi? Karena lagi-lagi persis seperti tema kita hari ini, sebetulnya orang-orang Israel sering kali melakukan ketidakadilan satu dengan yang lainnya. Kesalahan umat Israel disebutkan di ayat 3 dalam melupakan Tuhan. Mereka juga melakukan kejahatan yang di ayat 4 dijelaskan bahwa kejahatan itu mereka lakukan secara turun-temurun. Orang tua tidak lagi mengajarkan kebaikan dan keadilan kepada anak-anaknya, tapi justru dibiarkan begitu saja. Terserahlah anaknya mau seperti apa. Kasihan, kadang-kadang juga kan ada orang tua yang seperti itu, membiarkan anaknya lalu bilang, kasihanlah, udah biarin aja, terserah mereka. Ternyata hal itu bisa menuntun anak-anak memberontak, berbuat jahat, berbuat tidak adil. Ketika dikatakan di ayat yang kelima bahwa Tuhan sebetulnya sudah cukup sering menegur bangsa Israel, sampai Tuhan bilang, di mana kamu mau dipukul lagi? Itu sama seperti ketika orang tua mendidik anaknya dipukul, walaupun sekarang Komnas Anak tidak setuju dengan tindakan orang tua yang memukul anaknya, tapi setidaknya menghukum, memberi pelajaran, memberi pengertian bahwa apa yang mereka lakukan kalau salah itu pasti ada ganjarannya. Itu yang Tuhan gambarkan lewat pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Firman Tuhan dinyatakan bahwa bangsa Israel harus belajar untuk terus hidup berkenan. Ada 4 hal hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, ketika umat Israel itu diminta untuk membasuhkan atau membersihkan diri, mengakui dosa mereka. Dijelaskan pula di ayat 10 sampai dengan ayat 17. Yang pertama, bersihkan diri, mengakui dosa, bertobat. Karena itu adalah titik awal untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Yang kedua, menjauhi perbuatan jahat. Yang berarti punya integritas, tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya, kalau ada tetangga yang ngomongin orang lain, kita tidak ikut-ikutan ngomongin orang itu. Meski mungkin
kita tahu orang itu melakukan apa yang dibicarakan oleh tetangga. Supaya kita juga sebetulnya punya integritas untuk paham bahwa kita mau berdiri di mana. Apalagi kalau sampai yang kita dengar itu hanya sekedar isu. Kata orang, iya tahu nggak, dengar nggak, katanya begini, si Anu tuh begini. Itu hal yang sebetulnya tidak baik. Tidak menunjukkan bahwa kita mempunyai integritas sebagai orang yang mau mendekatkan diri pada Tuhan. Tuhan minta supaya kita tidak hanya bertobat, tapi menjauhi perbuatan jahat. Tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu yang ketiga, kita diminta bukan hanya menjauhi yang jahat, tapi berbuat yang baik. Berbuat yang baik berarti kita menahan ego untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri. Ini penting. Jadi bertobat, menjauhi kejahatan, berbuat baik. Dan yang keempat, kita mengusahakan keadilan. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang ke-17, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Janda seringkali disebut di dalam Alkitab sebagai gambaran budaya patriarkal yang memandang janda-janda itu sebagai kelompok terpinggirkan. Dia masuk kategori seperti orang-orang yang sakit kusta, orang-orang miskin dan yang diabaikan. Kenapa seperti itu? Alasannya karena mereka memandang bahwa kalau perempuan itu tidak punya hak untuk hidupnya. Kalau masih muda, berarti haknya sepenuhnya adalah tanggung jawab bapak. Kalau sudah menikah, berarti tanggung jawabnya adalah suami. Ketika jadi janda, makanya seringkali dipandang, kalau janda-janda itu dipandang sebagai suka memperayu laki orang dan sebagainya, dan lain sebagainya. Apakah budaya seperti itu, pemahaman seperti itu juga masih ada di lingkungan kita saat ini? Ibu-ibu, kaum perempuan, GKP Ebenezer Cawang, firman Tuhan mengajak kita untuk berbuat adil. Maka dalam keadilan ini kita diminta untuk menunjukkan kehidupan sebagai perempuan yang minimal kita saling menopang sesama perempuan. Kalau perempuan menjatuhkan perempuan yang lain, akan sangat sulit untuk kita bangkit, untuk menempatkan kaum perempuan sebagai kaum yang juga memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan. Hari ini ketika Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak suka dengan ketidakadilan dan Tuhan meminta untuk kita menunjukkan bukan hanya bertobat, tapi menjauhi kejahatan dan melakukan hal baik, terlebih menjunjung tinggi keadilan. Itu panggilan untuk kita lakukan bersama. Kalau seperti yang tadi saya nyatakan bahwa di lingkungan kita ada ketidakadilan gender misalnya, ayo kita berjuang untuk menyatakan bahwa perempuan punya hak yang sama. Bahkan kalau perempuan ada yang mau bekerja, tidak masalah bekerja di kantoran. Kalau ada perempuan yang mau menjadi ibu rumah tangga di rumah saja, tidak masalah. Itu juga hak pilihan kaum perempuan. Maka pahami betul ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita, ketidakadilan sosial di lingkungan masyarakat. Introspeksi diri juga, apakah selama ini kita telah menjadi bagian dari pelaku keadilan atau justru kita juga menjadi pelaku ketidakadilan. Kita merendahkan orang lain, kita merendahkan perempuan lainnya atau manusia lainnya, ciptaan Tuhan lainnya. Cari tahu apakah di lingkungan sekitar kita juga ada orang-orang yang seringkali diperlakukan tidak adil. Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga bentuk ketidakadilan yang terjadi. Maka mari jangan diam saja. Kita bergerak bersama-sama untuk menciptakan keadilan supaya kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang terus menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika Tuhan memanggil kita
untuk tidak hanya bertobat, tapi juga menyatakan keadilan dengan seluruh prosesnya. Mari kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun dan memampukan kita untuk bertindak adil, untuk juga menjunjung tinggi keadilan. Kalau ada ketidakadilan di sekitar kita, mari kita bersuara, jangan diam saja. Kalau ada pelecehan yang terjadi, juga mari kita sama-sama bersuara. Tuhan kiranya memampukan, menguatkan kita untuk menjunjung tinggi keadilan sebagai panggilan dari Tuhan untuk kita, umat pilihan dan umat yang dikasihinya. Amin. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami menyadari bahwa ada banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitar kami. Kami bahkan mohon ampun Tuhan, jika kami juga seringkali berlaku tidak adil terhadap sesama kami. Tidak adil karena kami memandang rendah mereka yang berbeda dari kami. Tuhan, kiranya tuntun kami, kuatkan kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini menuntun kami untuk bertindak adil di dalam perjalanan hidup kami, panggilan kami sebagai kaum perempuan. Terutama ketika ada banyak ketidakadilan, baik ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, bahkan berbagai hal bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya. Tuhan, mampukan kami sebagai kaum perempuan untuk bersuara, untuk menjunjung tinggi keadilan, untuk kami mau berjuang demi keadilan. Kami mau bersuara membela mereka yang ada dalam keterpurukan, mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Karena sebagai kaum perempuan kami pun diciptakan sebagai makhluk yang memiliki perasaan yang tinggi. Karena itu Tuhan, pimpin dan sertai kami untuk kami juga punya kepekaan dan berjuang untuk menyatakan keadilan di tengah kehidupan kami. Kami mau berdoa pula Tuhan, biarlah keluarga kami juga hidup dalam keadilan. Biarlah kasih karunia Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Namun jika di keluarga dari anak umat-Mu, anggota jemaat, khususnya kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang yang saat ini ada dalam konflik dan merasakan ketidakadilan di rumah, Tuhan kiranya kuatkan, Tuhan tuntun. Biarlah mereka juga mampu bersuara, meminta pertolongan orang lain, meminta agar Tuhan juga yang memberkati dan memulihkan keadaan keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang mau mengambil berbagai macam keputusan untuk masa depan. Biarlah mereka juga mampu melihat hari depan di dalam tuntunan kasih Tuhan dengan tidak khawatir, tidak takut, karena keadilan terus akan dinyatakan. Maka pimpin dan sertai anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan, biarlah jemaat-Mu terus mampu bertumbuh di dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan menjunjung tinggi keadilan. Kami mau bersama-sama menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak muda, generasi muda di dalam kehidupan mereka yang penuh dengan tantangan. Ada banyak pula ketidakadilan terjadi, tapi biarlah Tuhan yang mampukan mereka untuk bertumbuh menjadi generasi yang baik, generasi yang memuliakan Tuhan. Sebagai ibu, biarlah kami dimampukan untuk mendidik anak-anak dengan baik. Sebagai seorang istri, kuatkan kami, berikan kami kesabaran, berikan kami hikmat sehingga kami boleh mendampingi suami dalam segala keadaan, menjadi penolong yang sepadan bagi mereka. Tuhan pimpin dan sertai, bahkan berkati seluruh kehidupan Komisi Pelayanan Perempuan. Biarlah Tuhan memimpin dan menyertai mereka di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab. Para fungsionarisnya Tuhan urapi dan berkati. Terutama ketika mereka baru memulai pelayanan, biarlah mereka boleh semangat melayani. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan bergereja, berbangsa dan bernegara. Biarlah di dalam kasih karunia Tuhan kami boleh hidup terus memuliakan nama Tuhan.
Kami berdoa pula secara khusus untuk kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang yang bertambah usia di pekan ini. Tuhan kiranya berkati mereka, urapi mereka, dan biarlah mereka tetap penuh sukacita menjalani hari-hari dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa kami, bahkan di tengah situasi corona yang merajalela saat ini, pandemi yang terjadi di bangsa kami, juga di dunia ini, biarlah Tuhan yang memberkati sehingga keadaan bangsa kami dan dunia ini boleh pulih kembali. Kami serahkan seluruh hidup kami dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan bersama-sama kami akan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan, teruslah melangkah dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan untuk terus menjunjung tinggi keadilan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.